kalian mengunjungi pameran karya seni rupa? Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah mengunjungi museum atau galeri seni rupa. Tetapi tahukah kalian bahwa kegiatan pameran karya seni rupa ada di sekitar kalian tanpa kalian sadari? Cobalah amati baik-baik lingkungan di sekitar kalian. Kegiatan menata ruangan, menggantungkan foto atau lukisan di dinding ruang tamu bahkan di ruang kamar tidur, pada dasarnya kegiatan memamerkan karya seni rupa, lukisan, foto, poster, dan benda-benda hias lainnya yang digantungkan di dinding dipasang untuk dinikmati atau diapresiasi orang yang melihatnya. Bukan hanya itu, perhatikan barang dagangan yang dipajang di pasar, di warung, di kaki lima, di toko hias, hingga supermarket, ditata sedemikian rupa agar menarik perhatian orang yang melihatnya dan tentunya dengan harapan akan membelinya. Prinsip dasar pameran karya seni rupa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pemajangan barang-barang tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan karya seni rupa apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut. Pengertian pameran. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya bisa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah atau di masyarakat. Penyelenggaraan pameran di sekolah menyajikan materi pameran berupa hasil studi para siswa dari kegiatan pembelajaran kulikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Sedangkan konteks pameran dalam arti luas di masyarakat, materi pameran yang disajikan berupa berbagai jenis karya seni rupa untuk diapresiasi oleh masyarakat luas. Tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, setiap pekerjaan yang kita lakukan seharusnya memiliki tujuan dan manfaat yang diharapkan serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pameran, setidaknya dikenal beberapa tujuan, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial, dan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Sebuah kegiatan pameran yang diselenggarakan dalam lingkup terbatas atau di sekolah maupun lingkup yang lebih luas di masyarakat dapat diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan terjual dan dana hasil penjualan tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan seperti disumbangkan ke panti asuhan, masyarakat tidak mampu atau korban bencana alam. Ada juga kegiatan pameran yang diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan terjual dengan keuntungan yang tinggi bagi pemilik karya atau penyelenggara pameran tersebut. Dalam konteks pembelajaran atau pendidikan seni rupa, pameran diselenggarakan dengan harapan mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya. Secara khusus, penyelenggaraan pameran di sekolah memiliki manfaat untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan kalian dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain, serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Berkaitan dengan organisasi penyelenggaraannya, penyelenggaraan pameran di sekolah bermanfaat untuk melatih kerja kelompok, bekerja sama dengan orang lain, mempertebal pengalaman sosial, melatih untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri, serta melatih untuk membuat sesuatu perencanaan kerja, melaksanakan apa yang telah direncanakan. Jika karya yang dipamerkan diapresiasi dengan baik, kegiatan pameran juga bermanfaat membangkitkan motivasi kalian dalam berkarya seni. Kegiatan pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau seniman dengan pengamat seni atau apresiator.
Pemeran seni rupa pada hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Merencanakan pameran. Rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaan berjalan lancar. Tanpa perencanaan yang sistematis, sebuah pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelajari tahapan umum dalam perencanaan penyelenggaraan pameran seni rupa berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran adalah menetapkan dulu tujuan pameran tersebut. Penyelenggaraan pameran dapat saja bertujuan untuk menggalang dana yang bersifat komersial, sosial, atau kemanusiaan. Cobalah diskusikan dengan guru dan teman kalian tujuan penyelenggaraan yang paling tepat untuk kegiatan pameran dalam pekan seni akhir semester atau tahun ajaran yang akan datang. Yang kedua, menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan setelah tujuan pameran dirumuskan. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema, dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Setelah rumusan tujuan dan tema telah kita tetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kepanitiaan pameran. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pameran agar berjalan dengan lancar, perlu dibuat kepanitiaan dalam sebuah organisasi kepanitiaan pameran. Penyusunan struktur organisasi kepanitiaan pameran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi sekolah. Umumnya, struktur kepanitiaan sebuah pameran terdiri dari panitia inti dan dibantu dengan seksi-seksi. Penyelenggaraan pameran seni rupa sekolah akan berjalan lancar bila ada pembagian tugas kepanitiaan yang jelas. Hal ini dilakukan agar masing-masing orang yang terlibat dalam kepanitiaan pameran memiliki rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Secara singkat, berikut pembagian tugas kepanitiaan dalam pameran seni rupa. Yang pertama, ketua. Ketua panitia adalah pimpinan penyelenggaraan pameran yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ketua harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung kegiatan pameran. Yang kedua, wakil ketua. Tugas sebagai wakil ketua adalah mendampingi ketua, bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan seksi-seksi, juga mengganti atau melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan. Sebagai seorang wakil ketua, ia harus memiliki sikap tegas, jujur, sabar, serta memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan. Selanjutnya, sekretaris. Tugas pokok sekretaris dalam suatu kegiatan pameran atau suatu organisasi diantaranya menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran. Tugas sekretaris lainnya adalah mengarsipkan surat-surat penting tersebut dan menyusunnya sesuai tanggal, waktu pengeluaran surat-surat tersebut secara cermat dan teratur. Selain itu, bersama ketua membuat laporan kegiatan sebelum, sedang, dan sesudah pergelaran berlangsung. Kemudian, bendahara. Seorang bendahara bertanggung jawab secara penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk sebagai biaya penyelenggaraan pameran. Bendahara harus juga dapat menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan selama pameran berlangsung. Selain susunan panitia inti di atas, seksi-seksi pun dibentuk sebagai penunjang pelaksanaan pameran. Di antaranya adalah yang pertama adalah seksi kesekretariatan. Seksi ini bertugas membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen tertulis seperti surat menyurat, penyusunan proposal, kegiatan, dan mencatat segala sesuatu yang terjadi hingga pameran selesai.
Yang kedua, seksi usaha. Seksi ini berkewajiban membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk menutupi biaya pameran. Beberapa usaha untuk memperoleh dana misalnya dari iuran peserta pameran, sumbangan dari siswa secara kolektif, sumbangan dari donatur, atau para simpatisan terhadap diselenggarakannya pameran, baik berupa uang atau barang yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selanjutnya, seksi publikasi dan dokumentasi. Seksi publikasi bertugas sebagai juru penerang kepada umum melalui berbagai media seperti dengan surat-surat pemberitahuan, spanduk kegiatan, pembuatan poster, pameran, katalog, undangan, dan sebagainya. Sedangkan seksi publikasi bertugas membuat laporan dokumentasi pameran dengan jalan mengumpulkan hasil pemotretan tentang kegiatan dari awal sampai selesai. Dokumentasi pameran ini sangat penting sebagai tolak ukur dan wawasan di masa mendatang. Kemudian, seksi dekorasi dan penataan ruang. Seksi dekorasi dan penataan ruang pameran bertugas mengatur tata ruang pameran. Seksi ini selain bertugas untuk menghias ruang pameran juga bertugas mengatur denah dan penataan karya yang dipamerkan. Selanjutnya, seksi stand. Seksi stand atau petugas stand adalah penjaga pameran yang bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur atau mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruang pameran. Selanjutnya, seksi pengumpulan dan seleksi karya. Karya yang akan dipamerkan dikumpulkan dan dipilih, dikategorikan sesuai dengan tema pameran yang ditentukan. Seksi pengumpulan dan seleksi karya bertugas melakukan pencatatan dan pendataan karya, nama seniman, judul, tahun pembuatan, kelas, harga, dan lain-lain, serta melakukan pemilihan karya yang akan dipamerkan. Kemudian seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan memiliki tugas untuk mengatur berbagai kelengkapan alat dan fasilitas lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran. Seksi ini bekerja sama dengan seksi dekorasi dan penataan ruang mempersiapkan tempat penyelenggaraan pameran. Kemudian, seksi keamanan. Tugas dari seksi keamanan diantaranya menjaga ketertiban dan keamanan lokasi pameran, khususnya keamanan karya-karya yang dipamerkan. Kemudian yang terakhir, seksi konsumsi. Saat pembukaan pameran umumnya disediakan kudapan atau hidangan bagi tamu undangan. Seksi konsumsi bertugas menyediakan dan mengatur konsumsi ketika pembukaan pameran tersebut. Dalam perencanaan pameran, selain menyusun kepanitiaan juga menentukan waktu dan tempat. Penentuan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah biasanya dilakukan saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas seperti pada akhir semester atau tahun ajaran menjelang hingga saat pembagian rapot. Kemudian yang kelima, menyusun agenda kegiatan. Penyusunan agenda kegiatan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan waktu pelaksanaan kepada semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pameran. Agenda kegiatan disusun dalam sebuah tabel dengan mencantumkan komponen jenis kegiatan dan waktu, biasanya dalam bulan, minggu, dan tanggal. Untuk lebih jelasnya di bawah ini contoh agenda kegiatan. Yang terakhir adalah menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan sangat bermanfaat dalam kegiatan persiapan pameran. Proposal kegiatan dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran. Selain itu, proposal ini juga dapat digunakan untuk mencari dana dari berbagai pihak atau sponsorship untuk membantu kelancaran penyelenggaraan